Qatan kutu fi qalbi an nukta min nukatil qaum fatalbithu fihi ayyaman wa ana la aqbaluha illa bi syahidain adlain alkitab wa sunnah id kullu haqiqatin bila syari'ah batilah wa kullu syari'atin bila haqiqah atilah fala yufarraqu bainahuma illa man khudhi fi dini wa futin kama qalahu ahlu tahqiq fata'ammal kalama haula'i haula'il a'imma wa amsalihim wa shiddat tamasukihim bil kitab wa sunnah wa khudh minhum ma ta'rif wa da' ma tunkir wa sallim lil gam ahwalahum wa ulumahum wahdharil ghalata wal ghisha li nafsik awil gudwa bi ahad minal mudda'in al mulabbisin min abna'i jinsik. Imam Asy-Syaikh Abu Sulaiman Ad-Darani beliau berkata, Gatan kutu fintugal binukta, terkadang membuat lelucon atau terdapat lelucon di dalam hatiku min nukatil kaum, daripada leluconnya suatu kaum. Artinya di dalam pikirannya memikirkan lelucon dari kaum yang ia dengarkan. Lalu lelucon itu fatal bithu fi ayaman, berada dalam pikirannya, di dalam hatinya beberapa hari. Wa ana ala aqbaluha, aku masih belum menerima lelucon tersebut illa bisyahidain adlain, kecuali dengan dua saksi yang keduanya adil, yaitu apa saksinya? Alkitab wa sunnah, Al-Quran dan hadis. Nah, kalau kita kan sebuah lelucon itu atau candaan itu ya sudah kita dengar, nggak kita pikirkan, kecuali kalau menyakiti hati kita, guyonan, menyentuh perasaannya, karena sensitifnya akhirnya ada dalam hatinya, bukan beberapa hari, bukan beberapa bulan, tapi tahunan. Hanya karena apa? Candaan yang menyakiti perasaan. Tentunya itu semuanya karena sensitifnya. Ini ibarat mesin, dia terlalu protek, terlalu protek, terlalu menanggapi candaan. Candaan itu nggak perlu ditanggapi serius. Kalau candaan kita tanggapi serius, ya ibarat manusia itu akan cepat tua, hidupnya tegang, terlalu serius bahkan dalam sesuatu hal yang nggak perlu serius. Tapi sesuatu hal yang perlu serius dia nggak serius. Telah menjalankan ibadah, ketaatan, kebaikan, menyebarkannya dan sebagainya nggak serius. Tapi kalau candaan serius. Nah ini terbalik. Ya, sesuatu yang serius dia nggak serius, sesuatu yang nggak perlu serius malah dia serius. Kalau mereka enggak, mereka itu candaan itu mereka terima tergantung apa? Tergantung dua saksi. Kalau kita kan setiap ada ceramah, guyonan, masuk sudah. Mau itu benar atau tidak. Lihat semalam, perhatikan semalam, cerita sesuatu yang itu
belum terhubungkan dengan Al-Quran atau belum terhubungkan dengan hadis, khawatir untuk diceritakan. Karena apa? Memang itulah seharusnya. Itu seharusnya. Kalau pada umumnya kan enggak. Oh, kalau itu cerita apalagi lucu, sudah diceritakan. Mau cerita itu sesuai, ya, atau cerita itu memang benar terjadi atau tidak, nggak peduli. Tapi orang yang membawa ilmu yang manfaat, ilmu yang penuh dengan barokah, nggak mau, nggak akan mau. Kecuali kalau majelis khusus, majelis khusus tanpa adanya ini diceritakan, cerita itu diceritakan, tapi akan disampaikan entah sumbernya itu dari mana, karena ini adalah cerita tentang AIU dan lain sebagainya. Nah, karena itu mereka terkadang mendapatkan lelucon dari sebuah cerita, dipikirkan oleh mereka. Nah, dipikir sambil mencari. Dari mana? Dari Al-Quran, daripada hadisnya Nabi SAW, baru bisa diterima oleh mereka. Baru diterima. Selama belum mendapatkan saksi dari Al-Quran atau saksi daripada hadisnya Nabi, karena dua saksi ini adalah dua saksi yang adil, yang nggak mungkin dusta, nggak mungkin bohong, mereka nggak akan menerima. Kecuali kalau sudah menemukan, baru mereka akan terima. Kenapa kok seperti itu? Ya, kullu haqiqatin bila syariatin batilah. Setiap hakikat, rahasia daripada sesuatu tanpa mengerjakan syariat, batilah, nggak diterima. Tidak diterima. Wali dikenal wali, tapi nggak sholat, nggak bisa diterima kewaliannya. Nggak puasa, nggak bisa diterima kewaliannya. Karena tidak akan mungkin seseorang itu meraih atau mendapatkan hakikat tanpa syariat. Ada permata, tempatnya di mana? Laut. Ya, tempatnya di laut. Di pantai dasar pinggiran laut, apa di tengah-tengah? Kan di tengah-tengah. Dia tanpa perahu dan tanpa alat untuk menyelamnya, bisa dapat permata? Nah, kan. Ini kita bukan bahas beli loh ya, ngambil. Kalau beli bisa kita beli dari manapun. Ngambil, enggak. Kita perlu apa? Perlu perahu dan perlu peralatan untuk menyelam. Harus dapat. Kacang, nggak akan mungkin kita bisa makan kecuali dengan membuka kulitnya, baru kita bisa menikmati itu kacang. Begitu juga hakikat, gak akan bisa tanpa syariat. Gak akan bisa batil. Batil, tidak mungkin. Begitu juga syariat, wa kullu syariatin bila haqiqah atilah. Kita menjalankan syariat tanpa hakikat, nggak sempurna, macet. Macet. Maksudnya, apakah nggak sah? Sah. Tapi syariat tadi itu macet,
ibarat kita punya kendaraan tapi nggak ada bensinnya. Atau kuncinya apa? Ketelesut bahasa Indonesianya apa? Ya situ. Lupa naruh kuncinya. Jalan mobilnya, nggak bisa jalan. Begitu juga sholat kita, puasa kita, zakat kita, kebaikan kita, tapi tanpa hakikat kurang berguna, kurang bermanfaat. Jadi ruhnya tidak ada. Sholat itu membuat kita menjauh dari kemaksiatan karena nggak ada hakikatnya, sehingga keutamaan sholatnya itu kurang berpengaruh dalam kehidupannya. Zikir butuh dengan khusyuk, konsentrasi, fokus dan lain sebagainya. Dia nggak ada itu semuanya, kurang manfaat daripada apa yang dibacanya. Sehingga keduanya ini berhubungan. Hakikah bila syariah batilah, syariah bila hakikah atilah. Fala yufarraq bainahuma, tidak bisa dipisahkan di antara keduanya, di antara hakikat dan syariat, tidak bisa dipisahkan. Illa man khudhi fi din wa futin, kecuali orang yang tertipu dan terfitnah dalam agamanya atau dalam menjalankan kebaikan ketaatan. Sebagaimana dikatakan oleh ahlu tahqiq, dan renungilah perkataan mereka dan semisalnya. Wa syiddat tamassuki bil kitab bis sunnah, dan itu semuanya karena kesungguhan mereka dalam berpegang teguh dengan Alkitab, yaitu Al-Quran, wa sunnah dan hadis. Jadi mereka nggak mau menerima apapun yang mereka dengar, kecuali apa yang mereka dengar itu mereka temukan dalam Al-Quran, temukan dalam hadis. Tidak lain itu semuanya karena mereka itu tidak mau meninggalkan keduanya, tidak mau meninggalkan Al-Quran, tidak mau meninggalkan hadis dalam setiap amalnya, dalam setiap kegiatannya. Dan sesuai dengan perintahnya Allah. Allah mengatakan apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, berpeganglah dengan erat. Berpeganglah erat-erat talinya Allah. Yang dimaksud talinya Allah di situ adanya perbedaan antara ulama, di antaranya menyatakan bahwa yang dimaksud talinya Allah di situ adalah Al-Quran. Sesuai pula di dalam hadisnya Nabi, yang Nabi menjelaskan bahwa di akhir zaman, jika kalian berpegang teguh dengan dua hal, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Juga sama, di antara riwayat yang menyatakan dua hal tersebut adalah Al-Quran dan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu keduanya ini harus kita pegang teguh, pegang erat-erat. Ilzam kitaballahi watba' sunnatan. Ilzam, lazimilah kitabnya Allah Al-Quran, watba' sunnatan. Terus ikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mereka selalu merujuk, ada candaan, ada lelucon, mereka baru mau menerimanya kalau mereka temukan itu dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa khudh minhum ma ta'rif wa da' ma tunkir, ambil daripada mereka apa yang kamu ketahui. Jadi apa yang kamu ketahui daripada syariat, apa yang kamu pahami, maka ambil dari mereka. Wa da' ma tunkir, tinggalkan apa yang kamu ingkari. Ada sesuatu yang belum kamu ketahui, ini hukumnya boleh atau tidak, gimana ini hukumnya, baik atau enggak, tinggalkan.
Jadi yang kamu ketahui bahwa ini sesuai ya, dari Al-Quran, sesuai daripada hadis, sesuai daripada hukum-hukum, ambil. Tapi yang tidak sesuai atau yang belum kamu ketahui hukumnya, ya, kejelasannya, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Wasallim lil gam ahwalahum wa ulumahum. Ya, pasrahkan hal-halnya mereka, ilmunya mereka kepada suatu kaum, yaitu kepada para aulia. Kepada para aulia. Wahdharil ghalat wal ghish li nafsik. Hindarilah kesalahan. Hindarilah tipuan li nafsik untuk dirimu. Awil gudwa, atau hindarilah mengikuti bi ahadin kepada seseorang, minal mudda'in, daripada pengaku, al mulabbisin, ya, yang menyamar, min abna'i jinsik, daripada orang-orang yang sejenismu. Artinya apa? Ya, kalau kita melihat seseorang yang terlihat atau yang bersikap, berbuat seperti ulama, seperti aulia, itu jangan langsung diambil, jangan langsung diikuti, ya. Jangan langsung pasrah. Tapi perhatikan, kalau kamu lihat ya, dari perbuatannya itu sesuai ya, dari apa yang kamu ketahui daripada hukum-hukum, ambil, ikuti. Tapi kalau memang tidak sesuai atau kamu belum mengetahuinya, tinggalkan. Jangan kamu pakai, jangan kamu ikuti. Nah, karena kan mereka berbuat, mereka berkata. Nah, mereka berbuat, mereka berkata. Lah, perkataan dan perbuatannya ini, apa yang kamu ketahui tentang hukumnya, boleh, baik, bagus, ambil. Karena kita boleh mengambil kebaikan dari siapapun. Mau dia muslim, mukmin ataupun yang lain sebagainya, selama kebaikan ambil dari siapapun. Bukan milih, oh kebaikan kalau dari ini anak nggak mau. Anak maunya dari yang lain, nggak ada. Kebaikan itu dari siapapun. Nah, seperti yang terjadi kepada Imam Ali. Pernyataan baik dari pemabuk di saat mabuk. Baik dari pemabuk di saat mabuk, diambil. Sehingga beliau mengatakan undur maqala wala tandur man qal. Atau undur maqila wala tandur man qal. Lihat apa yang diucapkan, jangan lihat orangnya. Ya. Kebaikan bisa kita ambil dari siapapun. Lah, ketika khususnya kepada orang-orang yang memang terlihat apa? Terlihat orang soleh, terlihat orang yang ibadat. Lah, ketika kamu menemukan itu adalah kebaikan, ketaatan, dan kamu mengetahuinya, ambil. Nah, kerjakan, amalkan. Tapi kalau dia berbuat atau berkata sesuatu yang kamu belum tahu, sesuatu yang kamu belum tahu, tinggalkan. Nah, tinggalkan. Jangan dicomooh, jangan dicaci, jangan difitnah. Apa ini yang dikerjakan? Kok gini? Tidak perlu. Tinggalkan. Nah, jangan diikuti. Tinggalkan, jangan diikuti. Karena kamu meninggalkannya, meninggalkan pernyataan itu atau perbuatan itu, jangan diikuti. Nah, lah, adapun apa yang mereka lakukan daripada ilmu-ilmunya mereka atau halnya mereka, pasrah aja sudah. Nah, kita nggak tahu sedang apa atau bagaimana mereka, halnya mereka atau ilmunya mereka, karena kita belum nyampe, pasrah. Nah, karena belum sampai. Intinya di situ apa? Agar kita tetap menghormati dan berhusnudzon. Ya, menghormati dan berhusnudzon. Kenapa? Kita lihat dia ini tanda-tanda baik. Ya, tanda-tanda baik dari pakaiannya, dari perbuatannya. Kita nggak tahu hatinya.
Karena itu yang baik kita ambil, yang kita nggak tahu tinggalkan. Ya, tinggalkan, nggak usah dicemooh, nggak usah dicaci. Ilmunya mereka bagaimana, halnya mereka bagaimana, pasrah. Pasrah. Lah jangan sampai kita tertipu, jangan kita sampai salah, baik itu untuk diri kita atau untuk peneladanan kita kepada seseorang. Oh pokoknya pakaiannya, kegiatannya bagus, baik, kita apa yang dari dia kita ambil, kita pakai, mau benar mau salah kita nggak urusan. Bahkan mungkin dengan cara berbaik sangka yang salah, berbaik sangka yang salah. Masya Allah ini wali ini, atau majdub ini dan yang lain sebagainya, sampai hilang akal kita. Ini enggak seperti itu. Lah orang zaman sekarang itu hal-hal yang seperti itu mudah, gampang, itu enak. Apalagi terkadang melihat yang bisa merubah sesuatu, jadi kopi, jadi susu, enak. Nggak pakai nggodok banyu wis. Nggak ada tuku susu, nggak ada tuku gula. Wis dengan orang yang seperti itu hormat. Tanpa mikir sudah. Apa yang dari dia seakan-akan benar. Jangan. Nggak seperti itu caranya. Tidak seperti itu caranya. Dari siapapun. Makanya kita tidak boleh fanatik itu gara-gara apa? Fanatik itu seperti itu terjadinya. Kesalahan dari dia kita nggak anggapnya kesalahan. Kenapa? Fanatik. Kita nggak boleh fanatik. Supaya apa? Kita ini menyatakan kalau salah ya salah. Dari siapa? Dari siapapun. Kalau benar ya benar. Dari siapapun. Kalau fanatik nggak bisa sudah. Fanatik, kesalahan orang itu dia akan anggap benar. Tapi kesalahan orang lain karena salah, ya dianggap salah. Itu karena fanatik, makanya dilarang fanatik. Lah kalau ada orang yang sudah terdengar dia ini, lah yang baik aja ambil, yang kamu belum tahu tinggalkan. Adapun ilmunya, halnya mereka pasrah kamu. Jangan ikut-ikut karena kamu nggak tahu. Jangan sampai tertipu tapi dengan husnudzon kamu kemudian tertipu, mengikuti seseorang. Nah ini keliru nanti akhirnya. Keliru. Karena apa? Banyak menyamar, ada penyamaran, banyak penyamaran, apalagi di akhir zaman ini banyak yang nyamar orang-orang itu. Nyamar apa? Nyamar dalam kebaikan. Menyamar dalam kebaikan. Kalau dulu orang baik menyamar seperti orang biasa. Kalau sekarang orang biasa menyamar seperti ulama aulia. Dulu kerja terus, sekarang ekonomi bingung, kacau, pengajian terus. Uwais Al-Qarani, orang hebat, menyamar seperti orang biasa, bahkan seperti orang yang seperti orang yang nggak dianggap siapapun. Kalau sekarang enggak, ganti kostum mereka. Dulunya celanaan terus, dulunya kerja terus. Dilihat ada hal yang lain, ganti. Sekarang sarungan terus, takwan terus, gamisan terus. Bahkan terkadang ada dari mereka itu yang lebih dari itu, serbanan saimamannya. Nggak ada riwayat khutbah, nggak ada riwayat ceramah. Apalagi dengan mudah untuk mencapai hal seperti itu dengan gampang sekarang. Fasilitasnya untuk memudahkan kita, memudahkan orang seperti itu banyak sudah sekarang. Yang punya modal suara bagus langsung bikin sholawatan. Sholawat, ada sholawat. Nanti mulai ngisi atau nyampaikan sedikit
sedikit. Itu tadinya apa? Rutinan, baca A, baca B. Nggak ada apa-apa. Berjalannya waktu, mulai. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, dan yang lain sebagainya. Loh, ini terjadi banyak penyamaran. Makanya kita jangan sampai tertipu. Jangan sampai tertipu dengan penyamaran orang-orang yang seperti kita. Orang yang sudah dikenal, yang baik darinya dan kamu ketahui itu baik, ambil. Kalau kamu belum mengetahuinya, jangan diambil, jangan dipakai. Tanpa mencaci, tanpa menghinanya, bukan pasrah. Pokoknya dari orang ini baik semuanya, benar semuanya, enggak. Makanya kalau kita perhatikan penanya semalam, dia melihat, ditanyakan, itu apa yang dibaca dan sebagainya. Loh, itu benar. Kenapa dia nggak mau mengamalkan tanpa dia mengetahuinya? Ada orang yang nggak tahu dan dia melihat, nggak mau tanya, nggak maki. Kenapa? Dia nggak tahu. Itu benar. Kenapa dia nggak tahu? Ini apa? Bagaimana? Dia nggak bertanya, nggak dipakai. Nah, itu benar. Karena terkadang orang itu, ini contoh ya, ini hanya contoh. Kadang semua dilihat dari orang itu dipakai. Seperti yang merokok di masjid. Ngelihat siapa? Ngelihat tokoh ini, tokoh dipakai sama dia. Ketika diingatkan, tokoh ini, tokoh itu, dalilnya tokoh. Lah ini salah. Kenapa? Ini seperti pasrah bongkoan, keliru. Kalau kita nggak tahu ini boleh atau tidak, benar atau tidak, jangan dipakai, jangan diikuti. Bukan semua dari orang itu kemudian kita ikuti. Nah, ini yang dikatakan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang peka, orang-orang yang memahami, orang-orang yang mengetahui ya sebenarnya apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita tidak menjadi orang yang tertipu dengan penyamaran orang-orang yang bersikap baik atau bersikap alim atau bersikap wali dan lain-lain sebagainya. Dan kita harapkan mudah-mudahan kita bisa bertemu orang-orang yang bisa membimbing kita ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.